Saya hanya boleh didampingi oleh 1 orang asisten sebagai lawyer, menemui klien. Ini 100 orang diterima di aula, disiapin oleh Kalapas aula. HM Rusdi Taher SH, MH, selaku Ketua Dewan Penasehat Kongres Advokat Indonesia, menyampaikan dugaan adanya perlakuan khusus atau sebuah pembiaran kepada terpidana kasus korupsi yang kini masih mendekam di LP Sukamiskin Bandung, berinisial NA. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara itu diduga melakukan mobilisasi dan pertemuan dengan sejumlah kepala desa dari Sulawesi Tenggara di sebuah aula di lingkungan LP Sukamiskin. Rusdi Taher menduga, pertemuan tersebut dilakukan dalam upaya NA memuluskan rencana menjadikan istrinya yang berinisial TNA sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara dalam kontestasi politik tahun 2024 mendatang. Perlu diketahui, saat ini TNA menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Rusdi Taher yang juga Ketua Umum Kerukunan Keluarga Masyarakat BON ini mengungkapkan, ada 4 orang kepala desa yang terlibat dalam pertemuan itu melaporkan semua yang terjadi. Mereka tidak ingin menjadi tersangka kasus suap dugaan money politik karena menerima sejumlah uang dalam pertemuan tersebut. Saya Haji Muhammad Rusdi Taher, sarjana hukum, master hukum, yang sekarang ini adalah Ketua Dewan Penasehat Kongres Advokat Indonesia. Saya juga adalah mantan anggota MPR, DPR RI yang pernah mewakili Sulawesi Tenggara selama 3 periode. Tahun 1982 sampai 1987, jadi periode 1982-1987, saya sudah menjadi anggota MPR RI. Putusan Daerah Sulawesi Tenggara dengan nomor anggota, saya masih hafal nomor anggota saya, B565, ya, utusan daerah. Kemudian, jadi dalam umur saya masih sangat muda pada waktu itu, umur 33 tahun. Dan pada tahun 87 sampai 92, periode 1987-1992, saya terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara, dapil saya Kolaka, ya. Kemudian lanjut lagi pada tahun 1992 sampai 1997, saya diangkat lagi terpilih, ya, menjadi anggota DPR RI, mewakili, dulu bukan namanya partai, ya, mewakili Golkar, Golongan Karya, tahun 1992-1997, di mana saya pada waktu itu terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Karena saya sekarang ini sudah berumur 74 tahun. Alhamdulillah saya masih sehat walafiat, masih segar bugar, masih beraktivitas. Saya masih sebagai founding dari MRT and Partner Law Office. Saya dipercaya oleh beberapa perusahaan untuk menjadi corporate lawyer. Tetapi saya sudah tidak bisa lagi litigasi. Saya hanya memberikan nasihat-nasihat hukum saja. Kebetulan saya juga dipercaya memimpin satu organisasi yang boleh dikatakan kecil tetapi sangat besar anggotanya. Yaitu saya Ketua Dewan Pengurus Nasional Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone. Saya juga sekarang ini adalah anggota Dewan Penasehat bersama-sama Pak Yusuf Kalla di suatu organisasi yang namanya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kenapa saya mempersoalkan apa yang diucapkan oleh saudara Nur Alam yang saya kenal? Ya, dia jauh di bawah saya. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara 2 periode. Dia ada postingan yang diposting oleh anaknya yang bernama Sitya Giona Nur Alam.
Dia mendikotomikan antara orang pendatang dengan dengan katanya penduduk asli Sulawesi Tenggara. Videonya ada, ini ada semua di sini, dan tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi saya ingin tegaskan bahwa saya sebagai ketua organisasi Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone dan juga Dewan Penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan merasa terpanggil. Kok bisa Nur Alam berkata begitu? Ya. Bayangkan ada videonya saudara Nur Alam yang saya sudah perlihatkan kepada saudara. Dia mengatakan bahwa pendatang itu hanya tahu kita memiliki sumber daya alam. Dia tidak tahu ada adat budaya kita. Dia tidak peduli dengan nasib buram rakyat Sulawesi Tenggara. Astagfirullahaladzim. Saya ini pendatang memang di Sulawesi Tenggara. Ayah saya adalah Kiai Haji Muhammad Tahir Rahim. Pindah dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara karena Sulawesi Tenggara baru terbentuk pada tahun 1964. Kita tidak ada masalah itu antara pendatang dengan orang asli Sulawesi Tenggara. Kok baru sekarang ini mau dipersoalkan? Dan saya, saudara-saudara, supaya tahu, saya ini 3 kali menjadi jaksa tinggi, Kajati, anggota Muspida. Ya, saya pernah menjabat ya wakil kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ya, kemudian diangkat menjadi pelaksana tugas Kajati Sumatera Utara. Saya juga pernah menjabat Kajati Bengkulu, di mana pada waktu rumah saya dibakar, rumah dinas dibakar karena saya mau tangkap gubernur maupun wali kota pada waktu itu. Kajati Bengkulu saya tahun 2004. Kemudian saya Kajati DKI Jakarta 2005 sampai 2007. Ya. Pengalaman saya betapa sulitnya kita merajut kebersamaan, bagaimana sulitnya kita merajut persatuan dan kesatuan anak bangsa yang kadang-kadang dipakai oleh orang tertentu yang menggunakan politik identitas, mempertentangkan suku, mempertentangkan agama, mempertentangkan ras antar golongan. Betapa sulitnya itu. Tiba-tiba Nur Alam sebagai seorang mantan narapidana ya mempertentangkan antara penduduk asli Sulawesi Tenggara, bahwa yang boleh memimpin Sulawesi Tenggara hanyalah orang-orang asli Sulawesi Tenggara yang karena dia tahu budaya. Saudara Nur Alam, narapidana yang dihukum selama 12 tahun dan sekarang ini masih mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung, ya, bisa menggunakan lapas, fasilitas lapas, ya, menggunakan lapas untuk memposting sesuatu atau paling tidak anaknya. Ya, karena itu ada di Instagram anaknya, boleh. Tapi mungkin Instagram itu sudah dihapus. Tetapi kita sudah capture, ya sudah ada. Bahwa yang boleh memimpin Sulawesi Tenggara ini hanyalah orang-orang asli. Itu ada kata-katanya. Asli Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya saya, apa yang dimaksud dengan asli Sulawesi Tenggara? Kalau kita berbicara madu asli, ya, berarti madu yang tidak ada campuran. Kalau sudah dicampur dengan air berarti sudah bukan asli lagi, ya kan? Dicampur gula bukan asli lagi. Begitu juga kalau pendapatnya Nur Alam itu orang asli Sulawesi Tenggara tidak ada campuran. Bagaimana mungkin dalam kondisi bangsa saat sekarang ini kita bisa mencari? Berarti orang asli itu harus kawin sama orang asli supaya tetap asli. Itu pendapat itu sebenarnya menurut saya itu sudah pendapat kuno, dan itu adalah pandangan kolonial Belanda yang mendikotomikan anak bangsa antara suku. Itu politik divide et impera. Ini masih mau dimunculkan di zaman Republik ini. Ini adalah misi saya untuk memberantas politik identitas, untuk melawan
politik identitas. Oleh karena apa? Oleh karena saya tahu bahwa hal ini sangat berbahaya sekali. Pernah terjadi di Kendari, ya, kerusuhan antara pendatang dengan orang sana, yang saya kira betapa susahnya Kapolda, Komandan Korem, aparat di sana untuk turun mendamaikan mereka hanya karena atas provokasi. Berbahaya nggak provokasi seperti itu? Oleh karena itu, ada satu hal yang saya dapat informasi, ya, dan ini A1. Baru-baru ini saya didatangi oleh 4 orang kepala desa yang berasal dari Sulawesi Tenggara, ya, dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Semua keempat-empatnya ini orang Bugis, ya, datang ke rumah saya di jalan di Kemang, Jakarta Selatan. Karena saya punya statement bahwa politik dia memberikan suap, diduga memberikan suap kepada para kepala desa, ya, yang berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Yang profesor itu bilang, dia tanya sama Nur Alam, itu silaturahmi biasa. Itu dia tidak tahu situasi, ya. Saya katakan, kalau orang silaturahmi biasa, berarti dia atas keinginannya, ya. Kalau orang silaturahmi, andaikan kepala desa itu mau silaturahmi, berarti dia keinginannya sendiri untuk datang ke Jakarta, malah ke Bandung untuk silaturahmi. Ini tidak. Ini mereka bilang mereka dikoordinir. Mereka dikoordinir oleh seseorang yang namanya ada semua sama saya di sini. Ya. Kepala desa itu berangkat ke Jakarta, dibelikan tiket, disiapkan tiket. Ratusan orang. Ya. Kemudian nginap di sebuah hotel di Tebet. Ini pengakuan 4 kepala desa dari Kabupaten Bombana. Fuang, dia bilang, saya tahu statement Fuang, dia bilang, ini kan berbahaya bagi kita. Karena saya bilang, yang menyuap dan yang menerima suap sama kedudukannya. Nah, oleh karena itu mereka, Fuang, jangan, kita ini orang kecil, kita ini tidak tahu apa-apa. Saya bilang, kasih kembali tuh uang, kalau dikasih. Ini 4 orang mengaku di hadapan saya, di rumah saya. Fuang, dia bilang, kami ini dikoordinir, ya, dipanggil, diundang ke Jakarta, tiket kami disiapi, ya. Kemudian kita nginap. Saya bilang, kok nginap di mana? Nginap di hotel itu, Fuang. Dia bilang, nginap di hotel Pop. Berapa orang? Kira-kira ada 100, Fuang. Coba. Besoknya 2 bus berangkat ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Dan dia diterima di Lapas Bandung. Kalapas pun menyiapkan aula. Coba. Saya bilang, itu Kalapas itu perlu diperiksa. Ya, saya ini lawyer, ya. Saya biasa ke Bandung menemui klien saya. Saya hanya boleh didampingi oleh 1 orang asisten sebagai lawyer menemui klien. Ini 100 orang diterima di aula, disiapin oleh Kalapas aula. Ya, saya sudah laporkan ke Jampitsus dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta. Kalapas berpotensi untuk diperiksa. Kenapa? Kok pertama, dia bisa memposting dulu ujaran kebencian itu di lapas. Coba lihat, di Sukamiskin, Agustus 2022. Bagaimana mungkin, bagaimana pengawasan Kalapas di sana itu? Yang kedua, dapat informasi hampir setiap minggu Nur Alam ini keluar dari lapas, ya. Katanya hari Jumat dia keluar, hari Minggu baru pulang. Coba, bagaimana mungkin setiap minggu dikasih berobat, dia berangkat ke Jakarta, ya? Apa memang tidak ada dokter di sana? Atau memang dia sudah kong kali kong dengan dokternya? Ya, sebab kalau itu terjadi dari segi hukum, dia tentunya sudah menyalahgunakan izin yang diberikan. Atau memang sudah ada pembiaran atau kong kali kong, ya kan? Ini kan diduga. Oleh karena itu saya kira aparat penegak hukum, saya sudah beritahu Jampitsus, saya bilang coba yang begini-begini nih, dan yang membagi-bagikan itu uangnya menurut kepala desa ini
yang membagi-bagikan uangnya itu adalah anaknya yang bernama Siti Giona Nur Alam. Ini menurut 4 kepala desa ini yang menemui saya. Boleh konfirmasi. Oleh karena itu, saya ingin agar masalah ini benar-benar hukum itu ditegakkan dengan benar. Ya, pejabat-pejabat itu seperti ada yang disebut criminal feeling, perasaan kejahatan. Apakah benar, apakah mungkin itu Kalapas berani begitu, yang membiarkan hal seperti itu, kalau tidak ada restu dari atas? Oleh karena itu saya bilang sama Jampis, periksa juga itu Dirjen Lapas. Siapa tahu memang terlibat. Kalau perlu menterinya sekalipun. Kalau memang terlibat. Tapi kalau tidak ya mudah-mudahan tidak ya. Karena saya tahu Yasona Lawli itu orang baik, orang bersih. Tapi siapa tahu di bawah-bawahnya memang ada konspirasi. Saya juga baru saja berkomunikasi dengan salah seorang eselon 1 ya di Departemen Hukum dan HAM. Ya. Sebab saya tegur, saya katakan bahwa coba you cek sama Dirjen Lapas, jangan sampai dia memang melakukan pembiaran, ya, masa pengawasannya terhadap seorang narapidana. Ingat, tindak pidana korupsi adalah extraordinary crime. Dia merupakan tindak pidana khusus yang sangat. Oleh karena itu, kita juga harus lawan dia dengan pengawasan yang ketat. Ya, kalau kita mau bangsa dan negara ini baik. Lain halnya kalau memang kita mau biarkan ini kacau, kita mau biarkan korupsi masih tetap merajalela ya. Tapi saya mempunyai kewajiban moral. Ya, tetapi kalau menyangkut kehormatan dan harga diri, maaf, kita ini orang Bugis namanya siri. Ya, apa yang diucapkan saudara Nur Alam itu bagi saya sudah menyinggung kehormatan, harkat dan martabat orang pendatang. Saya ini orang pendatang. Lebih baik pendatang kalau dia tidak korupsi daripada orang asli daripada korupsi. Buktinya, ya, kalau Nur Alam itu cinta kepada Sulawesi Tenggara, kenapa dia mau korup? Yang tadinya ada di 4,2 triliun ya, terus turun nggak tahu. Ya, mana yang you mau pilih? Ya, tapi kita tidak perlu mendikotomikan ini. Bagi saya, mari kita bahu-membahu bersama-sama membangun Sulawesi Tenggara. Mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai, mari kita jaga silaturahmi, karena silaturahmi ini adalah unsur pokok daripada kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita mau sejahtera kalau kita gontok-gontokan? Kita orang Sulawesi Selatan yang berada di orang Bugis, orang Sulawesi Selatan yang berada di Sulawesi Tenggara itu populasinya 35%, ya. Dan selama ini rukun, damai, bahu-membahu dengan rakyat Sulawesi Tenggara, tidak ada persoalan. Kok sekarang mau dipersoalkan? Ya, itulah makanya orang-orang yang saya pimpin, kebetulan saya ketua Dewan Pengurus Nasional Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone, merasa bahwa ada pentoliman, ya, ada ada tudingan yang tidak benar bahwa kita ini tidak tahu adat istiadat. Astagfirullah, kami ini orang Bone itu sangat menjunjung tinggi kehormatan, sangat menjunjung tinggi adat istiadat, ya. Orang Bone itu sangat santun, ya, sangat. Kita punya prinsip saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling percaya, saling memuliakan. Masa kita tidak mau tahu adat istiadat? Oleh karena itu saya berpendapat bahwa marilah kita saling harga menghargai, marilah kita saling menghormati, mari kita bahu-membahu membangun Sulawesi Tenggara. Dan jangan pertentangkan antara suku, ras, agama, dan antar golongan, karena hal itu sangat berbahaya, karena berpotensi untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa, yang untuk merajutnya kembali
memerlukan waktu, memerlukan tenaga, memerlukan biaya yang besar. Jadi itu pesan saya. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah politik, tidak ada kaitannya dengan masalah calon mau mendukung, tidak ada itu. Saya tidak mendukung siapapun, ya. Ya, saya hanya mau Sulawesi Tenggara sebagai mantan wakil rakyat yang mewakili Sulawesi Tenggara, ya. Saya merasa punya kewajiban moral untuk bersuara, karena saya lihat tidak banyak orang yang sekarang ini mau mengatakan kebenaran. Kalau ini kita biarkan terus-menerus, maka saya kira demokrasi yang kita perjuangkan, ya, sistem nilai yang kita anut, ya, akan runyam pada masa yang akan datang. Dan ini saya sudah bicara dengan Saya sudah bicara dengan Jampitsus, perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejati, tunggu aja. Kalau memang tidak salah ya, siapkan aja lawyer yang hebat, ya. Tetapi yang penting saya bilang sama mereka, jangan coba-coba bermain dengan hukum. Ya. Uang sekarang kan seolah-olah bisa membeli segalanya, termasuk hukum. Tapi saya akan kejar. Ya, saya bisa persoalkan di DPR, saya bisa peradilankan, dan saya bisa ributin terus. Kalau ini tidak, karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Supaya apa yang saya lakukan agar bangsa ini baik, negeri ini baik, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini pada masa-masa yang akan datang. Itu misi saya. Ya. Sebab hukum itu harus ada yang disebut aspek preventif. Pencegahan lebih penting daripada penindakan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini, harus ada psikologis sebuah. Harus ada tekanan-tekanan psikologis agar masyarakat yang masih bercita-cita mau korupsi berpikir dua kali. Ya kan? Itu namanya psikologis dua. Kalau kita tidak tindak seperti ini, koruptor lain gampang seperti ini yang dia lakukan. Karena dia banyak duit hasil dari korupsi, ya. Di penjara pun bisa. Dia pikir gampang main itu. Di penjara juga kita bisa lakukan kegiatan bisnis, bisa dilakukan di penjara. Wah, saya akan bolak-balik ke Sukamiskin. Ya, hukuman jatuh ringan. Ya, kita masih bisa caleg, bisa menjadi calon gubernur. Keluarga kita bisa mobilisasi rakyat. Supaya itu, makanya itu kita harus lawan. Kita harus memberikan psikologis seduang, tekanan-tekanan psikologis, agar hal ini tidak terjadi pada orang lain dan pada masa-masa yang akan datang. Karena ada kata-kata filosof hukum ya mengatakan bahwa Anda dihukum bukan karena Anda mencuri kuda, akan tetapi Anda dihukum agar orang lain tidak mencuri kuda. Dan jangan coba-coba. Ada yang mengatakan, Pak Rusdi itu gampang, bisa diatur, bisa dimau. Untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, saya rela mempertaruhkan apa yang saya miliki. Saya tidak takut kepada siapapun, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya, jangan mau dipertentangkan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Mari kita pererat persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah terbina dengan baik. Ya, jadi bahwa kita harus mempunyai jiwa besar. Ya, kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pilihan terhadap orang, tetapi jangan hal itu meruntuhkan silaturahmi antara kita. Mari kita pererat persatuan dan kesatuan. Ya, mari kita bahu-membahu untuk membangun daerah Sulawesi Tenggara. Mari kita saling menghargai, harga-menghargai. Mari kita saling menghormati, dan mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan.